Hai, kembali bersama Delano dalam channel Selalu Ada Harapan. Pada video kali ini kita akan berlatih satu teknik berpikir kritis dengan metode Six Thinking Hats. Mungkin kita pernah bertemu dengan orang yang memiliki pemikiran yang subjektif. Dia cenderung merasa bahwa persepsinya dan pengalamannya yang paling benar. Dia merasa apa yang dirasakan itu yang paling benar. Sehingga kadang dia cenderung mudah merasa tersinggung dan tertolak ketika ada orang yang memiliki persepsi yang berbeda dengan dirinya. Dia cenderung emosional ketika menghadapi situasi yang tidak sesuai dengan pendapat dan pengharapannya. Dia menjadi mudah baper dan sulit mengambil keputusan secara efektif. Tentunya tidak mudah berhadapan dengan orang yang subjektif, tapi kadang kita pun bisa mengalaminya. Kita kadang bisa menjadi tersinggung, kesal, dan baper ketika situasi di luar kendali kita. Nah, latihan ini akan menolong kita mengembangkan pemikiran yang objektif, sehingga memiliki persepsi yang luas terhadap suatu masalah dan membantu untuk mengambil keputusan secara efektif. Metode Six Thinking Hats atau yang kita kenal dengan 6 topi berpikir diperkenalkan oleh Edward de Bono. Dia adalah seorang dokter dan psikolog dalam bukunya yang berjudul Six Thinking Hats pada tahun 1985. Menurutnya, manusia memiliki 6 gaya berpikir yang diibaratkan sebagai 6 buah topi. Tetapi tidak semua orang bisa memaksimalkan penggunaannya. Semakin banyak dilatih, maka kita akan semakin mampu menggunakan lebih banyak topi. Yuk kita lihat masing-masing warna topinya. Yang pertama, topi warna putih. Putih adalah netral dan objektif. Kita dapat menggambarkan dengan kertas putih yang kosong. Mengenakan topi warna putih artinya mengumpulkan informasi yang diperlukan sebanyak-banyaknya. Informasi berupa fakta dan data yang bersifat netral dan objektif. Semakin banyak informasi yang dikumpulkan, maka peta persoalan akan semakin jelas dengan sendirinya. Yang kedua, topi merah. Warna merah melambangkan emosi dan perasaan. Jadi mengenakan topi merah berarti memiliki arti bahwa kita diajak memandang persoalan dari sudut pandang emosi dan perasaan, baik yang positif maupun yang negatif tanpa menggunakan alasan apapun. Emosi juga menyangkut tipe perasaan yang lebih kompleks dan tinggi, yaitu dengan menggunakan naluri dan intuisi. Naluri dan intuisi sering memberi arah akan hal yang tidak bisa dibeberkan dengan fakta dan informasi. Yang ketiga, topi hitam. Topi hitam adalah lambang peringatan atau waspada. Mengenakan topi hitam, kita diajak untuk menjadi lebih berhati-hati, menganalisa semua sisi negatif dari suatu persoalan, mencari semua resiko, bahaya, kesulitan, dan kelemahan suatu ide, serta mempertanyakan berbagai kemungkinan negatif. Topi hitam juga mengajak kita untuk selalu berada di jalan yang benar dan menguntungkan, tidak melanggar undang-undang, tidak melanggar peraturan, tidak melakukan hal bodoh dan tindakan ilegal. Topi hitam mengajak kita untuk bersikap logis. Topi hitam memberi arah dan peran yang sangat penting, tapi jika berlebihan bisa mengganggu. Yang keempat, topi kuning. Kuning melambangkan cahaya dan optimisme. Berlawanan dengan topi hitam, di bawah topi kuning kita diarahkan hanya berpikir hal-hal yang positif. Topi kuning fokus pada hal-hal yang positif, menguntungkan dan berupa harapan. Topi kuning juga digunakan untuk berpikir konstruktif dan generatif, membuat segalanya bisa dilaksanakan. Topi kuning juga bersifat spekulatif, mencari segala kemungkinan untuk menerjemahkan visi, impian, dan harapan. Topi kuning mempunyai spektrum positif yang cukup lebar, terentang dari sisi logis dan praktis pada satu sisi, dan impian, visi, dan misi pada sisi yang lain. Kemudian yang kelima, topi hijau. Topi hijau melambangkan energi, pertumbuhan, produktivitas. Di bawah topi hijau kita menumbuhkan kreativitas, mencari ide baru dan berbagai alternatif. Di bawah topi hijau kita mengcounter kesulitan yang terdeteksi oleh topi hitam. Tinggalkan ide lama dan beralihlah kepada hal-hal dan perspektif yang baru. Topi hijau adalah perubahan. Yang terakhir, topi biru. Biru adalah warna angkasa. Biru adalah sesuatu di atas segalanya. Topi biru adalah simbol kontrol.
Topi biru digunakan untuk mengontrol proses berpikir dan penggunaan topi-topi berpikir lainnya yang akan memberikan arahan, tujuan, kesimpulan, serta langkah-langkah praktis yang akan dilakukan. Oke, sampai di sini video kali ini. Terus kembangkan kemampuan berpikir sehingga memiliki perspektif yang lebih luas dan mampu mengatasi persoalan kehidupan dengan lebih efektif. Edward de Bono mengatakan, penelitian membuktikan bahwa 90% kesalahan berpikir disebabkan karena kesalahan persepsi. Jika Anda mengubah persepsi Anda, maka emosi pun akan berubah dan bisa mengarah pada ide-ide baru. Oke, selamat berlatih. Semoga video ini bermanfaat dan ingat, selalu ada harapan. There's a hope in every single thing you do. There's a hope in every single thing I do. So don't give up and face all things in front of you. Just pray and do your best in every single thing you do. Even if you face the stormy cloud and you feel sad, lonely and down, just remember that you're not alone. There's a hope in every single thing you do. There's a hope in every single thing I do. So don't give up and face all things in front of you. Just pray and do your best in every single thing you do.